السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua adalah nikmat kita berada di atas agama yang benar. Kita berada di atas agama Islam, yang dengan agama Islam inilah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore ini, kesempatan sore menjelang berbuka ini, marilah kita mendengarkan sebuah kisah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kisah yang sangat menarik untuk kita baca, kisah yang sangat menarik untuk kita dengarkan. Kita ambil kisah ini dari sebuah kitab yang berjudul Suwaru min Hayati Sahabah, yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Rafat Basa. Inilah kisah yang sangat menarik dari sahabat yang mulia Anas bin Malik Al-Ansari. Kana Anas bin Malik fi umrihi al-wardi hina laqanathu ummuhu al-Ghumaysa asyhadatain. Inilah Anas bin Malik ketika umurnya masih belia, ketika ibundanya selalu membacakan kepadanya syahadatain, yaitu syahadat alla ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Wa atra'at fuadahu al-ghadda bi hubbin nabiyil Islam Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salatu wa azka salam. Maka dada Anas pun dipenuhi dengan kecintaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani ibundanya sering membacakan kisah-kisah Nabi, sering membacakan syahadat kepada Anas bin Malik, sehingga dengan itu membuat hati Anas bin Malik dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fasyughifa Anasun bihi hubban 'ala sama'. Maka Anas pun
sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sering mendengar nama-nama beliau disebutkan. Wala gharwa fal udhunu ta'shaqu qabla al-'aini ahyanan. Maka pantas saja, tidak heran terkadang telinga lebih dulu mencintai daripada hati. Terkadang telinga lebih dulu mencintai daripada hati. Contohnya seperti di sini, Anas bin Malik, yaitu Anas bin Malik belum pernah melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau sering mendengar nama beliau disebut, kisah-kisah beliau disebutkan, maka dengan itu beliau sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muallif mengatakan, wa kam tamanna al-ghulamu shaghir an yamdiya ila nabiyyi fi Makkah aw yafida Rasulul A'zamu sallallahu alaihi wasallam alaihim fi Yathrib liyas'ada bi ru'yahu wa yahna'a bi luqyahu. Dan betapa banyak anak-anak kecil yang ingin pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ingin pergi ke Mekah untuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw yafida Rasulul A'zam alaihim, atau mereka sangat ingin Rasulullah mendatangi mereka, Rasulullah menjumpai mereka di Madinah, agar mereka senang dengan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar mereka bisa mengucapkan selamat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini menggambarkan betapa rindunya anak-anak di zaman itu. Anak-anak kecil seumuran Unais, seumuran Anas bin Malik, yang pada waktu itu umurnya masih 10 tahun. Mereka sudah rindu ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yamdi ala dhalika tawilu waqtin hatta sara fi Yathrib al-mahdhudhah al-maghbutah anna an-nabiyya salawatullahi wa salamuhu alaihi wa sahibuhu Siddiq fi tariqihima ilaiha. Ya. Tidak butuh waktu yang lama sampai datang berita di Madinah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya sedang dalam perjalanan menuju Madinah. Faghamaratil bahjatu kulla baitin wa mala'atil farhatu kulla qalbin. Maka setiap rumah dipenuhi dengan kebahagiaan, maka setiap hati dipenuhi dengan kegembiraan. Ya, ketika mendengar berita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya sedang berhijrah menuju Madinah, sedang dalam perjalanan menuju Madinah, maka setiap rumah dihiasi dengan kebahagiaan. Setiap orang bahagia karena ingin berjumpa, karena rasa rindu mereka yang mendalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'allaqatil uyun wal qulub bi tariqil maimun alladhi yahmilu khutan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi ila Yathrib. Maka mata, hati semuanya bergantung, semuanya menuju jalan yang diberkahi yang membawa langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Ketika mereka mendengar berita datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menunggu-nunggu, mereka menanti-nanti ya di jalan yang akan ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadha al-fityanu yushi'una ma'a isyraqati kulli sabah anna Muhammadan qad jaa'a. Maka para pemuda mulai membuat desas-desus di setiap paginya. Kalau di zaman kita yaitu menyebarkan hoaks. Wa akhadha al-fityanu yushi'una ma'a isyraqati kulli sabah. Maka para pemuda ini ya mulai menyebarkan desas-desus, menyebarkan humor bahwasanya Muhammadan qad jaa'a, bahwasanya Nabi Muhammad sudah datang. Nabi Muhammad sudah datang. Fakana yas'a ilaihi Anasun ma'as-sa'i min al-awladi sighar lakinnahu la yara syai'an fa ya'udu ka'iban mahzunan. Maka Anas pun bersama anak-anak kecil, mereka berbondong-bondong ya menuju jalan,
yang akan ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, setelah mendengar berita bahwasanya Nabi Muhammad telah datang, mereka menuju tempat tersebut. Akan tapi mereka lakinnahu la yara syai'an fayaudu kaiban mahzunan. Akan tapi ketika mereka keluar, mereka tidak mendapati siapapun, mereka tidak menjumpai siapapun, dan mereka pun balik ke dalam lemah, lesu, dan dalam keadaan sedih. Nah, ketika mereka mendengar khumor bahwasanya Nabi sudah datang, akan tapi ketika mereka keluar, mereka tidak menjumpai siapapun, mereka pun balik dalam keadaan bersedih. Kemudian mu'allif mengatakan, wa fi dhati sabahin syadiyil andad nadhirir ruwa' hatafa rijalun min Yathrib anna Muhammadan wa sahibahu ghadau qaribaini minal Madinah. Maka pada suatu pagi yang indah, pada suatu pagi yang cerah, ada seorang pemuda yang meneriakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya sedang berjalan dekat dengan Madinah. Fatafiqa ar-rijalu yatajihuna nahwa tariqil maimun alladhi yahmilu ilaihim nabiyal huda wal khair. Maka para pemuda pun menuju jalan yang akan membawa langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa madaw yatasabaquna ilaihi jama'at tatakhallaluhum asrabun min sigharil fityan. Maka mereka pun berlomba-lomba, mereka pun berkelompok-kelompok, yaitu menuju jalan yang akan ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW, dan bersama mereka juga ada para anak-anak. Jadi mereka ketika mendengar berita Nabi SAW, mereka berbondong-bondong menanti kehadiran Nabi SAW, dan para anak kecil pun tidak mau kalah. Wa kana fi tali'ati haula'i sabiyah Anas bin Malik al-Ansari. Dan di kumpulan orang-orang yang menanti kehadiran Rasulullah, di garis depan ada sahabat yang mulia Anas bin Malik al-Ansari. Kemudian penulis melanjutkan kisahnya. Aqbala Rasulu salawatullahi wa salamuhu alaihi ma sahibihi Siddiq wa madaya baina adhuril jumu' az-zakhirah min ar-rijali wal wildan. Maka Nabi pun datang bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, dan mereka pun berjalan di hadapan kumpulan orang-orang. Mereka berjalan di hadapan kumpulan para pemuda dan anak-anak. Setelah Nabi datang ke Madinah, amma niswah al-muqaddarat wa sabaya saghirat faqad alawna sutuhal manazil wa ja'alna yatara'ayna ar-rasula salawatullahi wa salamuhu alaihi wa yaqulna ayyuhum huwa. Maka adapun para gadis, anak-anak kecil, perempuan, mereka naik ke atas rumah mereka. Mereka melihat Rasulullah SAW dari kejauhan, sambil mereka mengatakan, ayyuhum huwa. Yang mana ini? Yang mana ini? Maksudnya, yang mana yang Nabi Muhammad? Karena mereka yang datang adalah dua orang, yaitu Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar. Jadi mereka belum pernah melihat Nabi SAW. Mereka bertanya-tanya, yang mana Nabi Muhammad? Ayyuhum huwa. Fakana dzalikal yaum yauman mashhudan. Maka jadilah hari itu hari yang dipersaksikan. Nah, hari itu menjadi hari yang tidak pernah terlupakan. Dhalla Anas bin Malik yadhkuruhu hatta nayyafa 'ala al-mi'ati min umrihi. Maka Anas pun mengingat kejadian ini sampai umur beliau lebih dari 100 tahun. Anas bin Malik tidak pernah lupa akan kejadian ini sampai lebih dari 100 tahun umur beliau. Maka dar Rasulul Karim yastaqiru bil Madinah
hatta ja'athul Gumaisa bintu Milhan ummu Anas wa kana ma'aha gulamuha saghir wa huwa yas'a baina yadayha wa du'abatahu tanusani ala janbihi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menetap di Madinah sampai datang Al-Gumaisa. Sampai Al-Gumaisa, yakni ibunda Anas, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya anak kecilnya yaitu Anas bin Malik. Thumma hayyatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qalat, "Ya Rasulullah, lam yabqa rajulun wa lam ra'atun min al-ansari illa wa qad athafaka bi tuhfatin wa inni la ajidu ma uthifuka bihi ghaira ibni hadha." Kemudian ibunda Anas pun mengucapkan kata selamat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak seorang pun di Madinah, laki-laki maupun perempuan, kecuali telah memberikanmu hadiah. Wa inni la ajidu ma uthibuka bihi ghaira ibni hada." Adapun aku tidak mendapati satu pun yang bisa aku berikan kepadamu sebagai hadiah kecuali anakku ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah dan sampai datang kepadanya ibundanya Anas dengan membawa Anas bin Malik. Kemudian ibundanya mengatakan kepada Nabi, mengucapkan selamat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, semua orang di Madinah, laki-laki maupun perempuan sudah memberikan kepadamu sebuah hadiah. Adapun aku orang miskin. Aku tidak memiliki apapun untuk memberikanmu sebagai hadiah kecuali anakku ini. Fakhudhuhu falyakhdimka ma syi'ta." Maka ambillah anakku ini agar melayanimu. Fahasya Nabi sallallahu alaihi wasallam lil fata saghir wa basya wa masaha ra'sahu bi yadihi syarifah wa masa du'abatahu bi anamilihi nadiyah. Nabi pun gembira, Nabi pun senang ketika melihat anak kecil ini, yaitu ketika melihat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengusap-ngusap kepalanya dengan tangan beliau yang mulia. Wa kana Anas bin Malik fil 'ashra min umrihi yauma sa'ida bi khidmatin Nabi salawatullahi wa salamuhu alaihi. Maka Anas bin Malik pada umurnya yang ke-10, ketika berumur 10 tahun, inilah hari di mana Anas bin Malik berbahagia bisa melayani Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa dhalla ya'ishu fi kanafihi wa ri'ayatihi ila an lahiqa an-nabiy al-karim birrafiqil a'la. Maka Anas pun hidup di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil menghadap Rabbnya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kisah ini masih berlanjut dan kita ambil di pertemuan yang akan datang biiznillah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Semoga apa yang kita bacakan dapat memberikan kita wawasan, dapat memberikan kita bimbingan untuk selalu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat sebuah faidah dalam kisah ini, bahwasanya hendaklah bagi orang tua untuk selalu menyebutkan agar mereka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membacakan kisah-kisah orang-orang saleh agar tertanam dalam diri mereka kecintaan kepada orang tersebut, terutama kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Anas hatinya penuh
dengan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sering mendengar kisah-kisah dari ibunda beliau radhiyallahu taala anhuma. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.